Al-muhibbuna lahu, orang-orang yang mencintai Allah itu radau bihi, mereka suka terima kepada Allah, mereka ridha kepada Allah, ya. Duna ghairihi, bukan kepada yang lainnya. Mereka suka kepada Allah, menerima kepada Allah, senang hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ista'anu bihi, mereka selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Waqtasaru amman siwa, dan mereka terbatas, tidak pernah terbatas, hanya dalam segala hal selalu mintanya terbatas hanya kepada Allah saja, tidak pernah meminta kepada siapapun. Sarat mararatal faqri indahum halawatan, pahitnya kemiskinan bagi mereka terasa manis. Pahitnya kehidupan terasa manis, atau paling tidak ada beda antara pahit dengan manis. Miskin dengan kaya adalah sama, sakit dan sehat adalah sama. Jadi orang kaya, jadi orang miskin adalah sama. Dicaci dan dihina adalah sama. Al-faqru minad dunya indahum, kefakiran itu adalah minad dunya, berawal dari keduniaan, urusan dunia. Indahum, di sisi mereka. Waridha bihi, dan suka kepada dunia. Indahum, juga dari sisi mereka. Iya. Watana'imi bihi, merasa nyaman dengan dunia. Indahum, di sisi mereka. Ghinahum fi faqrihim, mereka merasa berkecukupan dalam kemiskinan mereka. Naimuhum, kenyamanan mereka, fi asqabihim, dalam keadaan sakit mereka. Ini kayak bahasa teka-teki semuanya nih. Ansuhum fi wahsyatihim, kedamaian mereka dalam kerinduan mereka. Wa qurbuhum fi bu'dihim, dalam kedekatan mereka dalam kejauhan mereka. Rahatum fi ta'abihim, kenyamanan mereka dalam kelelahan mereka. Tuba lakum ya sabra, berbahagialah engkau wahai orang-orang yang bersabar. Ya radina, wahai orang-orang yang ridha kepada Allah. Ya fanina, wahai orang-orang yang telah mencapai tingkat fana. An-nufusihim, dari nafsu mereka. Wa ahwiyatihim, dan hawa nafsu mereka. Artinya sesungguhnya, maksudnya kebahagiaan dan kesengsaraan, kenyamanan dan kesusahan dunia silih berganti, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, terus berganti. Sebetulnya yang berubah-ubah bukan kehidupan, tapi pikiranmu yang berubah-ubah itu. Ya. Sejak kapan istrimu kelihatan jelek? Sejak engkau sudah tidak mencintainya lagi. Betul?
Saudara, dulu kukatakan, matamu kelilipan apa? Jawabmu, inilah perempuan tercantik. Nggak salah pilih, Bung? Tidak, sudah tepat sekali. Ternyata sekarang kamu menangis, kecewa. Kenapa? Anak mati. Sebetulnya bukan, itu pikiranmu yang berubah-ubah. Ya. Jadi sekarang saya mau nanya, ini kalimat yang penting sekali. Rohatuhum fi ta'abihim. Mereka merasakan rehat. Rehat bahasa Malaysia artinya santai, istirahat. Itu dalam keadaan mereka ta'ab, kelelahan. Anda pengen mengidamkan hidup santai, betul nggak? Kira-kira tinggal selonjor kan gitu, terus kebat kebut kan gitu. Nah, di rumahnya punya pembantu berapa? Di Carmon tuh 26 betul. Kira-kira yang disibak sudah ada, yang nyapu ada, yang ngepel ada, yang nyetir ada, yang masak ada. Tinggal kamu tinggal selonjor sama kebat kebut. Pengennya begitu kan? Cepat mati loh. Iya. Dikiranya hidup santai itu bahagia, tidak, Bung. Percayalah. Orang kalau hidupnya santai, kurang gawe, ada satu kegelisahan dalam dirinya. Kolesterolnya keluar, diabetesnya keluar, asam uratnya keluar, gelis mati. Jam tangan saja kalau ditaruh di lemari mati nggak? Kalau yang otomatis mati. Jadi itu perlu digoyang, perlu kerja. Nah, orang-orang yang sudah kenal Allah itu memilih bekerja keras. Di situ mereka mendapat kedamaian. Rohatuhum fi ta'abihim. Kedamaian mereka pada saat mereka bekerja keras. Ngomong bener gak nih? Bener. Iya. Kalau kamu sibuk sehari-hari, begitu kepala nempel bantal, langsung les tidurnya, nyenyak tidurnya. Fungsi bantal dari dulu sampai sekarang sama fungsinya. Tempat berlandasnya kepala, betul nggak? Baik kepala orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, sama kan? Tapi walaupun sama-sama di atas bantal, yang tidurnya lelap adalah orang yang jiwanya tenang kok. Paham nggak? Nah itulah, jadi pada akhirnya kita salah paham dan tidak mengerti bahwa pelajaran tasawuf itu bukan ngajak kamu diam, bukan ngajak kamu malas, bukan menjadi fatalis, duduk saja tidak bekerja. Salah paham itu semuanya. Saya sampaikan tasawuf adalah bukan untuk berdiam diri dan santai, tapi untuk bekerja keras. Setuju nggak? Sampai-sampai bukan kamu yang tertuduh saya. Jangan pernah ngaji sama Buya Sakur Yasin, nantinya males kamu kayak gurunya. Jadi ada orang yang melihat saya ini pemalas. Dari kacamata melihat, di kacamata mana ngelihatnya? Dari sudut mana? Mata kok. Iya kan? Itu bisa terjadi. Ada orang mengatakan saya malas. Malah orang santri saya bertanya, kalau Buya tidurnya jam berapa? Iya kan? Ya itulah. Jadi yang rajin itu seperti apa yang kamu maksudkan? Yang tiap hari memeluk guling gitu. Itulah perbedaan persepsi seseorang. Sampai begitu jauh bedanya. Saya nggak ada masalah. Nabi Muhammad kurangnya seberapa? Pernah dia menjahati orang? Enggak. Pernah utang gak bayar? Enggak. Merepot ke orang? Enggak. Kok mereka
melakukan konspirasi ingin membunuh Kanjeng Nabi, salahnya apa? Itulah. Jadi artinya jangan khawatirlah bahwa selama engkau hidup di dunia itu komentar-komentar itu selalu ada. Ya. Yang penting kau abaikan saja semuanya itu. Nanti saya baca sajak ini apa itu? Kemarin abaikan. Ya, nanti itu. Oke, jadi ketenangan itu dapat kamu dapatkan melalui kerja keras, bukan santai. Ya qaumu, wahai umatku, kaumku, wafiqu wardu bi'afalihi. Wafiqu, cobalah engkau membangun hubungan yang mesra dengan mereka, orang-orang yang sudah kenal Allah. Dekati mereka. Tetapi yang memusuhi mereka ada enggak? Ada. Malah banyak para auliaillah, para rasul, para nabi malah matinya dibunuh kok. Aneh kan? Kamu sekarang mencari orang benar, belum tentu begitu ketemu seorang benar kamu setuju, malah memusuhi juga kalau belum dapat hidayah mah. Masa wali begitu? Gitu kan ternyata. Masa wali mencret? Gitu. Jadi nanti beginilah, sebelum kamu menghayal bisa ketemu sama orang benar, orang yang sudah kenal Allah, saya kasih tahu aja bahwa nanti pada saatnya ketika Allah menghendaki engkau diperkenalkan, ingin bisa berkenalan dengan Allah, nanti pada saatnya Allah akan memberikan kesempatan kepada dirimu untuk bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal Allah. Nanti dia yang akan membimbing dirimu. Kalau memang belum saatnya hidayah, kamu tidak akan percaya apapun hebatnya. Enggak. Sekalipun kau melihat dia berjalan di atas air, tetap akan mati. Ya, yang sakti kan jin. Iya kan? Ketika dia berdoa, hujan gak turun-turun, sawah udah kering kerontang semuanya. Ya Allah, begitu udah langsung hujan. Ya kebetulan aja tuh mah. Percaya enggak? Apalagi orang yang sudah kenal Allah, ternyata kamu amati tidak bisa apa-apa. Mau percaya enggak? Padahalnya pada saatnya nantilah. Sebelum engkau minta bisa berkenalan dengan Allah, masih mending sekarang persiapkan dirimu supaya engkau layak diberi oleh Allah. Iya, itu aja.